Sinyal hubungan antara pasangan kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD semakin dekat menjelang Pilpres 2024. Kabar penjajakan komunikasi koalisi paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 03 mulai intens terjalin seiring prediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung dalam 2 putaran. Berdasarkan survei dari sejumlah lembaga, belum ada lembaga survei yang merilis elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara lebih dari 50% atau angka 50% plus 1 sebagai syarat minimal memenangi Pilpres. Sejumlah hasil survei kini terus menunjukkan tren persaingan antara pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 03 paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Keduanya bersaing ketat di urutan kedua dan ketiga. Sementara Capres-Cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka masih bertengger di urutan pertama. Lantas sejauh mana peluang kerjasama koalisi Anies Ganjar terbentuk untuk melawan Prabowo di putaran kedua? Tim TV One mengabarkan. Pemilu memang baru berlangsung pada 14 Februari mendatang, tapi berdasarkan hasil dari lembaga survei yang mengeluarkan hasil survei elektabilitas para capres-cawapres, ini memang tidak ada satupun dari 3 calon capres-cawapres yang kemudian menyentuh ataupun juga sampai kepada angka lebih dari 50%. Sehingga prediksi dari masyarakat, prediksi publik ini akan berlanjut sampai putaran kedua, sehingga banyak juga kemudian yang mengisukan, yang merumorkan adanya jalinan komunikasi antara pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dengan 3 untuk bersama-sama sejalan dan juga berkoalisi menuju putaran kedua. Benarkah hal ini? Ada satu lagi yang kemudian membuat publik memiliki spekulasi hal tersebut, yaitu melihat gerak-gerik dari tokoh-tokoh papan atas dari partai-partai pengusung nomor 1 dan nomor 3 yang sepertinya interaksinya semakin dekat. Kemudian juga adanya pujian-pujian yang disampaikan oleh Anies Baswedan mengenai Megawati Soekarno Putri, termasuk juga kalau Anda lihat tadi interaksi dari Mbak Puan dan juga Pak Anies dan juga Caimin. Dan juga ada sebuah keterangan disampaikan oleh Sekjen PDIP yang mengaku sudah berkomunikasi mengenai hal ini dengan Yusuf Kala. Kita akan pantau, kita akan lihat sejauh mana kemudian komunikasi terjalin dan juga apa tanggapan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 2. Untuk bisa berbicara lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir tentunya pengamat politik di samping saya, Mas Wasisto Raharjo Jati yang juga akan memberikan pendapatnya mengenai hal ini. Selamat malam, Mas Wasisto. Selamat malam juga. Baik, dan juga secara daring sudah bergabung para juru bicara dari masing-masing pasangan capres-cawapres. Saya mungkin akan memperkenalkan dari pasangan nomor 1 terlebih dahulu, pasangan Amin. Sudah ada Pak Saiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Salam Mbak Putri, Mas Arya, Mas Hasan. Baik, kemudian juga untuk mewakili pasangan nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ada Pak Hasan Nazbi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasan Nazbi. Selamat malam Mas Saiful, selamat malam Mas Arya Bimo. Ya, Pak Hasan, selamat malam. Baik, sudah ada Mas Bimo juga, Mas Arya Bima yang juga merupakan perwakilan dari pasangan nomor 3, Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud. Selamat malam Mas Bimo, gimana kabarnya? Ya Mbak Putri, tetap sehat dan tetap waras. Baik. Pak Saiful, Pak Hasan. Oke, langsung saja Mas Bimo, sudah sejauh apa sih ini komunikasi dijalin dengan pasangan nomor 1 ini? Kalau di tingkat bawah, saya melihat di grassroots, di akar rumput, di elektoral bawah memang ada perasaan yang mulai nyambung ya. Justru saya mendapatkan pertalian itu di tingkat bawah seperti persoalan baliho 0103 yang sering geser-geser atau kadang berubah-ubah atau kadang hilang, terus akhirnya mereka saling ketemu, kemudian beberapa pertemuan yang kadang ada oknum, sekali lagi beberapa aparat baik dari aparat hijau, aparat coklat, kemudian beberapa kades-kadesnya yang diusung di dalam kades. Akar rumput ini kan banyak jagokan kades. Nah, kadang ada pemanggilan-pemanggilan dari Kejarinya, dari Kapolresnya itu
mulai mereka menjadi ada kebersamaan karena faktor-faktor yang terdiskriminasi karena aparat. Itu di bawah ada komunikasi yang intensif. Saya lihat antara 01 dan 03. Kalau di elit kelihatannya sekarang masih pada konsentrasi untuk keinginan mendapatkan satu putaran, baik itu di 01, 02, dan 03. Namun ada yang menarik, 01 dan 03 pengen bahwa Pilpres besok itu harus menjadi hajatan publik, hajatan rakyat. Bukan hajatan elit, hajatan domestik yang sekedar secara elektoral demokratis, tapi substansi ada hal yang pengen berlangsungnya pemilu damai itu sama-sama ingin terjadi jujur dan adil. Siapapun yang menang satu putaran atau masuk 2 putaran itu rakyat sudah mulai cerdas. Ini saja yang sering ada komunikasi, karena kalau kita turun ke bawah nyambung tali batin akar rumput antara 1 dan 3 mungkin nyambung juga di kalangan elitnya, tapi belum ada sesuatu pembicaraan yang lebih serius antara tim ses 1 dengan tim ses yang lain. Saya kira itu. Baik, Pak Huda, apakah memang hanya sebatas itu saja untuk bisa menjamin bahwa atau keinginannya menjadi satu, yaitu sepakat bahwa pemilu harus berjalan secara jujur dan adil? Apakah tidak ada rencana kemudian untuk bisa bergandengan tangan, berkoalisi menyambut putaran kedua? Ya paling nggak gini. Ini sudah saya mulai dengan Mas Bimo, ini nggak janjian nih, sama-sama warna hitam ini. Halo? Iya. Iya. Halo Mbak? Iya, silakan Pak Huda, kami mendengarkan. Ya Mas Huda. Pak Huda? Sinyalnya rada pedot itu. Iya, Pak Huda, sepertinya ada gangguan komunikasi antara kami dengan Pak Huda. Kami akan coba perbaiki, nanti kita akan dengarkan kembali pernyataan dari Pak Huda. Tapi sebelumnya kita juga ingin mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari Pak Hasan Nasbi melihat isu adanya jalinan komunikasi antara pasangan 1 dengan pasangan 2, terutama menyambut putaran kedua. Seperti ini Pak Hasan Nasbi. Karena kan kalau kita lihat memang pasangan nomor urut 2 ini begitu yakin bahwa pemilu akan berlangsung hanya 1 putaran. Iya, pertama saya pengen bilang bahwa janjiannya memang nggak janjian. Saya juga baju dalamnya hitam kok, jadi sama ya. Betul. Jadi gitu. Nah, sebenarnya yang yakin 1 putaran tidak hanya dari tim 02. Saya rasa juga Ibu Megawati 2 hari yang lalu juga sangat yakin bahwa Ganjar Mahfud akan menang 1 putaran juga. Jadi buat kita ya kita apresiasi itu. Keyakinan dari masing-masing calon presiden, calon wakil presiden ini buat kita sama-sama jadi pemacu semangat untuk bisa 1 putaran. Mungkin juga saya tidak tahu persis. Kalau dulu awal-awal sih timnya Mas Anies dan Caimin juga yakin 1 putaran, tapi saya nggak tahu sekarang masih dengan keyakinan yang sama atau enggak. Kalau misalnya keyakinannya masih sama, berarti kita semua juga sepakat nih, sama-sama yakin akan bisa berjalan 1 putaran. Nah, saya mungkin juga ingin mengapresiasi kalau misalnya sudah mulai ada komunikasi misalnya ya, yang diberitakan misalnya antara apakah itu entah dari grassroots, apakah itu dari elitnya antara pasangan 03 dengan pasangan 01, buat saya ini semacam berkah demokrasi, berkah pemilu. Orang yang mungkin berpikir kemarin-kemarin ini mungkin sulit untuk bertemu ya, sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk menjajaki kerjasama, bahkan mungkin dulu pernah ada statement bahwa partai tertentu tidak akan pernah komunikasi gitu atau berkoalisi dengan partai tertentu lain misalnya. Hari ini ternyata memang demokrasi membuka jalan untuk silaturahmi buat orang-orang yang mungkin di kita di kemarin-kemarin gitu beberapa bulan lalu yang nggak mungkin bisa bertemu. Ini kan sama seperti dicontohkan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Habis Pilpres 2009 justru mereka menyatu, mereka jadi sangat kompak sampai hari ini. Jadi menurut saya silaturahmi, komunikasi itu suatu hal yang harus diapresiasi. Ya, apapun bentuknya itu harus diapresiasi karena itu nanti akan membuat ketegangan-ketegangan atau mungkin friksi atau mungkin perbedaan-perbedaan yang kayaknya nggak bisa dipersatukan justru bisa dipersatukan dengan momen tertentu gitu. Baik, kita lanjutkan kembali ke Pak Huda. Sepertinya sudah terhubung kembali dengan Pak Huda. Pak Huda bisa mendengar saya?
Bisa, Mbak Putri? Baik, Pak Huda Oke. tadi terputus sampai Pak Huda kemudian menceritakan nggak janjian sama Mas Bimo pakai baju hitam. Tapi sepertinya ini sudah sehati atau sudah memperlihatkan kekompakan. Tapi Pak Huda yakin selama ini pembicaraan dengan nomor 3 ini hanya sebatas menjaga pemilu jurdil. Kalau hanya sebatas itu, nomor 2 apa nggak diajak juga komunikasi mengenai hal ini? Yakin ya, ada suasana yang secara objektif itu harus diakui. Mas Bimo dan teman-teman di PDIP juga merasakan hal yang sama, bahwa memasuki Pilpres sejak dari tahapan sampai penetapan, kan ada lompatan-lompatan yang pada konteks demokrasi kira-kira kita merasakan ada sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki melihat Pilpres 2024. Jadi yang lalu ada perasaan yang sama, senasib sepenanggungan melihat persoalan, sebenarnya dimulai dari kondisi objektif yang terjadi hari-hari terakhir-akhir inilah kira-kira begitu. Nah, proses itu terus berjalan ketika melalui tahapan kampanye 75 hari yang tinggal 30 hari lagi ini, di mana tadi Mas Bimo cukup detail menjelaskan bagaimana situasi di lapangan antara pemilih Amin dengan pemilih Mas Ganjar. Senasib juga yang tadi disampaikan juga oleh Mas Arya Bima. Nah, pada konteks itu kira-kira ada suasana batin yang lalu suasananya kita rasakan bersama. Dan mungkin suasana ini tidak dirasakan oleh Mas Hasan Nasbi di 02, kira gitu. Itu yang pertama ya. Yeah. Yang kedua, menyangkut soal kerjasama, komunikasi dan seterusnya. Tadi juga sudah dimulai oleh Mas Arya Bima, memang di level elit belum ada pertemuan resmi, diskusi resmi atau saling memutus antar 01 dengan 03 belum ada. Jadi sifatnya masih komunikasi cair antar elit karena memang saling kenal dan selama ini berteman di DPR, berteman di luar karena bersama aktivis dan seterusnya. Karena kita sama-sama tetap berjuang baik. Dan kita hormati hak politik masing-masing pendukung kita supaya dalam Pilpres ini jangan diganggu karena faktor misalnya ada isu mendorong satu putaran dengan berbagai cara dan seterusnya. Baik Pak Huda, kami dapatkan penjelasan hingga sejauh ini, tapi nanti setelah jeda kami akan perdalam lagi, termasuk juga kita akan masuk ke judul. Kami bawakan judul yaitu Prabowo Anies berebut hati Megawati, karena memang ada puja-puji yang disampaikan baik oleh Pak Anies ataupun juga Pak Prabowo. Apa maksudnya? Apakah memang berencana untuk bisa menggandeng kubu nomor 03 ini jika memang pemilu berlanjut di putaran kedua? Nanti Mas Wasid juga akan berikan pandangannya, tapi setelah jeda kami segera kembali. Mas Bimo sudah menjelaskan tadi sebelum jeda bahwa justru komunikasi antara nomor 1 dengan nomor 3 ini terciptanya awalnya dari grassroots terlebih dahulu, dari akar rumput karena merasa senasib yang kemudian diamini juga oleh Pak Huda. Tapi Mas Wasisto bagaimana melihatnya? Karena ini kan warnanya berbeda antara kedua pasang ini mengenai akar rumputnya. Akankah kemudian ini bisa bersatu dan ada kemungkinan mereka ini berkoalisi sama-sama saling dukung untuk menuju putaran 2? Iya, jadi kalau yang bisa kita katakan di sini ada dua prasyarat utama ya. Yang pertama, bagaimana menyamakan persepsi antara pemilih akar rumput dengan para elitnya. Karena faktor pertama ini yang kadangkala yang sangat krusial untuk kemudian menjadi kunci apakah yang di atas itu akan juga selaras. Biasanya memang di beberapa kasus ya itu ada yang menurut, ada yang satu komando, ada yang punya kebijakan sendiri. Artinya menyamakan suasana kebatinan antara pemilih dan juga elit ini yang saya pikir menjadi faktor sangat penting ya, menjembatani itu seperti apa. Nah, yang kedua mungkin soal akomodasi ya, karena tentu di sini mengajak elit yang itu sudah beda koalisi ke dalam kubu baru itu kan tentu perlu ada semacam akomodasi yang perlu dibicarakan ya, dan itu tentu tidak mudah untuk dibicarakan, artinya perlu negosiasi panjang dan itu makan waktu pula. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan beliau-beliau ini memang kita perlu melihat yang menjadi
corak mendasar dalam konteks ini kan masih suasana kebatinan yang sama. Cuman apakah ini trennya akan lanjut atau memang masih sekedar merespon hasil survei, kita belum tahu. Karena lagi-lagi ya, kalau soal suasana kebatinan ini kan memang terkait pula dengan dilema kan, dilema elektabilitas ya. Apakah memang ini sekedar hanya untuk upaya untuk membentuk koalisi super atau memang itu hanya merespon dari hasil survei yang ada sekarang. Baik, baik. Tapi jika kita berbicara mengenai kemungkinan adanya koalisi kalau pemilu ini berlanjut sampai putaran kedua, sepertinya dari masing-masing pasangan capres, cawapres dari baik nomor 1 dan juga nomor 2 ini memberikan puji-puji yang cukup tinggi kepada Bu Mega, Mas Bimo. Pak Prabowo mengatakan dalam acara diskusi dengan Kadin tadi bahwa Bu Mega ini memiliki jasa yang besar, tidak akan pernah terlupakan. Begitu diapresiasi oleh beliau. Kemudian Pak Anies juga mengatakan pada saat hari ulang tahun PDIP kemarin 10 Januari bahwa Bu Megawati ini memang sangat konsisten mengenai demokrasi begitu. Apakah ini salah satu upaya kalau menurut Mas Bimo untuk bisa menarik perhatian dari pasangan 3 untuk nanti diajak bergandengan tangan di putaran kedua? Monggo ya, saling memberi apresiasi di antara para tokoh politik saat ini memang perlu ya untuk mendinginkan suasana yang akan semakin keras atau tegang. Apalagi sekali lagi bahwa saya sekarang ini ada di posisi daerah pemilihan saya, jadi rakyat ini mulai dewasa dan juga makin cerdas. Rakyat juga sebenarnya mampu mau menerima kemenangan dan juga kekalahan ya, di dalam satu kontestasi yang mereka sudah terbiasa dari Pilkades, Pilgub, Pilbub, Pileg, Pilpres selama hampir 20 tahun ini. Tetapi sebaliknya rakyat itu pasti marah, pasti kecewa, bahkan gersulong, grundel, kadang melawan ya. Kalau dalam kontestasi ini ada sesuatu ketidaknetralitas aparat, campur tangan aparat demi menangkan salah satu pihak. Ini yang kemarin Ibu Mega sampaikan, bagaimana akar rumput, bagaimana menjaga konstitusi demokrasi yang prosedural, bagaimana keinginan netralitas aparat. Jadi saling memuji pemilu ini sebagai hajatan rakyat yang harus kita jaga bersama-sama, dan bagaimana kontestasi ini tidak memunculkan hal-hal yang sifatnya diskriminasi. Saya sepakat jangan terlalu mengglorifikasi satu pataran sebagai satu tujuan. Bagaimana pemilu ini damai adalah akibat dari jujur dan adilnya aparat negara, yang itu semua adalah satu prasyarat untuk terjadi perdamaian. Pemilu yang damai tadi, inilah Ibu Mega, inilah track record Ibu Mega yang kalau dulu sewaktu pemilu 2004 itu mau menggunakan orkestrasi aparat, itu sangat dimungkinkan untuk tidak netral. Ya, saya melihat bahwa historis Ibu Mega menyampaikan bagaimana demokrasi harus jangan dijadikan pemutar balikan menjadi rejim yang represif otoriter. Dan saling memberikan apresiasi itu tidak hanya sikap keadaan untuk nanti bisa bekerja sama, tapi juga keteladanan bagi kita semua supaya hajatan rakyat ini berlangsung dengan baik. Bahwa akhirnya ada satu putaran, dua putaran, ya, Mas Bimo, ada kerjasama berikutnya, saya kira sebagai satu akibat, saya kira itu. Baik, ini menarik apa yang disampaikan oleh Mas Bimo bahwa temuannya suara-suara dari masyarakat akar rumput ketika kemudian menemui mereka atau menemui masyarakat di dapil ini ada kekecewaan. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi juga oleh Pak Hasan Nasbi, kekecewaan masyarakat yang melihat adanya ketidaknetralan ditunjukkan oleh aparat. Pak Hasan Nasbi. Saya kan bukan juru bicara aparat ya. Betul, betul. Tapi hanya menanggapi. Saya hanya ingin meminta menanggapi karena seperti ini masalah yang ditemui di akar rumput. Bapak mungkin ada juga pengalaman, cerita juga dikeluhkan oleh masyarakat seperti itu. Ya kan Mas Gibran, Mas Kaisang pernah digeber-geber pakai motor di depan restoran kan? Itu kan fakta. Mas Gibran lagi oleh aparat.
Mas Kaisang ada di restoran digeber-geber pakai motor kan oleh puluhan orang. Itu kan juga ini. Jadi maksud saya gini, saya tidak mau menjadi juru bicara aparat. Saya cuma mau bilang bahwa kalau kita percaya bahwa masyarakat kita itu sudah pintar, masyarakat itu sudah rasional, masyarakat itu bisa menentukan pilihannya sendiri secara mandiri, menurut saya kita harus konsisten sampai ke ujungnya, bahwa masyarakat itu tidak akan terpengaruh oleh apa-apa, walaupun misalnya ada kecurigaan ini dan itu, masyarakat bisa secara mandiri, secara merdeka bisa menentukan pilihan dia. Kan nggak bisa mungkin masyarakat ditangkap gara-gara beda pilihan. Kan nggak mungkin dikandangin atau misalnya dikurung gara-gara beda pilihan. Mau ngurung berapa orang? Mau menangkap berapa orang? Mau ditaruh di mana habis ditangkap kalau misalnya gara-gara itu beda pilihan. Jadi menurut saya yang kayak gini-gini kita harus konsisten. Kalau kita misalnya beranggapan bahwa masyarakat sudah pintar, sudah cerdas, harusnya kita nggak khawatir. Ada yang macam-macam ya dalam pikiran kita itu sebenarnya nggak akan berpengaruh banyak kepada masyarakat. Kenapa? Masyarakat kita udah pintar. Masyarakat kita bisa secara mandiri, secara merdeka menentukan pilihan mereka. Dan sebenarnya kalau kita mau fair, dalam sejarah pemilu langsung kita terjadi yang begitu kok. Kecurigaan-kecurigaan itu kan selalu ada. Tapi masyarakat bisa jadi juri terakhir, dan kalau kita percaya suara rakyat itu suara Tuhan, ya kita percaya dengan kuasa mereka. Ketika Ibu Mega misalnya tahun 2004 itu jadi kandidat sekaligus jadi presiden, jadi presidennya masih Bu Mega, beliau juga jadi kandidat, masyarakat berkeinginan lain. Ketika misalnya tahun 2014 itu besannya Pak SBY berpasangan dengan Pak Prabowo, dan ketika itu mungkin 70-80% kepala daerah jadi ketua tim suksesnya Pak Prabowo, yang menang Pak Jokowi kok. Dan hari ini kalau misalnya menurut saya hari ini kekuasaan Pak Jokowi nggak sebesar di tahun 2019. Jauh lebih absolut dan lebih kuat Pak Jokowi di tahun 2019. Beliau presiden, beliau juga calonnya. Dan partai-partai pengusungnya nggak terbagi-bagi seperti sekarang. Ya, nggak ada itu ini kecurigaan-kecurigaan kayak gini. Nggak ada itu statement-statement yang mencurigai ketidaknetralan aparat dan segala macam kayak ini. Padahal waktu itu Pak Jokowi jauh lebih kuat. Kalau hari ini kita harus fair. Pak Jokowi sudah terbagi-bagi nih bagian dari kekuasaannya. Nasdem dan PKB kan masih bagian dari kekuasaan dukung Anies Caimin. Baik. Bagian besar dari kekuasaan PDI Perjuangan itu Baik, dukung Ganjar Mahfud. Baik. Itu Pak Prabowo juga bagian dari kekuasaan. Jadi menurut saya hari ini justru kekuasaan Pak Jokowi jauh lebih tidak absolut gitu. Okay. Jauh lebih tidak kuat dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, tapi nggak ada suara-suara kayak gitu saya dengar gitu. Baik. Apalagi hari ini gitu. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita juga dengarkan tanggapan dari Pak Huda, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Ketika kita berbicara mengenai komunikasi yang sudah terjalin antara pasangan nomor 1 dan 3, tadi Mas Bimo sudah menjelaskan diawali dengan adanya akar rumput, pergerakan, komunikasi terjalin karena mengalami nasib yang sama yang kemudian tadi juga dipertegas oleh Pak Huda. Mas Bimo tadi juga sebelum jeda mengatakan atau menjelaskan apa saja yang dialami oleh akar rumput ataupun juga para pendukung dari pasangan nomor 3. Tadi kita juga sudah dengarkan tanggapan bagaimana perwakilan dari pasangan nomor 2 Pak Hasan Nasbi. Tapi juga Pak Huda, kalau saya kembali lagi ke judul yang kami pilih di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini, Prabowo Anies berebut hati Megawati. Sempat saya juga tanyakan kepada Mas Bimo tadi bagaimana tanggapan dari Ibu Megawati, setidaknya dari pasangan 3 mendengarkan apresiasi yang disampaikan oleh masing-masing capres, yaitu Pak Prabowo dan juga Pak Anies. Mungkin Pak Huda juga bisa menjelaskan maksud dari Pak Anies menyampaikan hal seperti itu, apakah memang untuk bisa menggait hati Ibu Megawati untuk kemudian menjadi sebuah ajakan untuk bisa bergandengan bersama, karena Pak Anies juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati ini menunjukkan konsistensi untuk bisa mendukung demokrasi. Pak Huda silakan. Ya, saya kira kalau Mas Anies posisinya memang tidak dalam semangat untuk misalnya merayu ya. Karena memang ya Bu Mega saya kira salah satu tokoh yang kita miliki, ketua umum partai pemenang pemilu, yang memang komitmen dan konsisten untuk menjaga value demokrasi. Dan itu disampaikan secara terbuka di dalam HUT PDIP kemarin. Jadi sekali lagi semangatnya memang tidak untuk memuja dan memuji, tapi memang memberikan apresiasi atas rekam jejak yang sudah ditorehkan sendiri oleh Bu
Megawati. Nah, kira-kira begitu. Jadi pada konteks itu saya kira berbeda lontaran yang disampaikan oleh Mas Anies dengan lontaran puja-puji yang disampaikan oleh paslon yang lain. Baik, kalau Mas Wasisto melihatnya seperti apa antara apresiasi yang disampaikan Pak Prabowo dengan Pak Anies ini untuk Bu Megawati? Iya, kalau bisa kita garis bawahi, memang secara historis Bu Mega itu adalah tokoh yang sangat konsisten dalam berdemokrasi ya. Beliau yang di masa beliau itu kita mengadakan pemilu pertama kali secara langsung, sehingga beliau sudah memberikan fondasi pemilu yang sifatnya jurdil itu seperti apa. Dan saya pikir apresiasi para elit terhadap Bu Mega itu hal yang bisa sangat diapresiasi ya, karena memang kalau kita melihat kondisi sekarang ini yang memang itu katakanlah mengalami regresi atau mengalami kemunduran. Jadi mengingat kembali jasa Bu Mega, saya pikir adalah langkah yang menjadi reminder ya, bahwa beliau ini yang menjadikan fondasi Pilpres pertama kali dilangsungkan, dan nasihat-nasihat beliau ini yang saya pikir perlu ya untuk kita bisa dengarkan untuk menyelamatkan atau mungkin memperbaiki demokrasi kita lewat pemilu 2024 nanti seperti apa. Tapi kalau kita tahu bahwa tokoh politik kalau berbicara, Mas, kan tidak banyak makna begitu. Kadang-kadang suka bersayap, kadang-kadang itu menjadi sinyal tertentu. Sehingga kemudian kalau Mas Wasisto apakah juga memaknai adanya sinyal-sinyal tertentu yang ditunjukkan pada saat Pak Anies memberikan apresiasi ataupun juga pada saat Pak Prabowo menyampaikan apresiasi pujiannya kepada Ibu Megawati? Saya pikir memang momentumnya lebih pada momentum ulang tahun PDIP yang ke-51 tahun kemarin ya. Artinya ini lebih pada apresiasi bahwa Bu Mega dan PDIP sejauh ini sudah mengawal demokrasi kita sampai sejauh ini. Dan saya pikir kalau dikatakan bersayap, saya belum melihat ke sana ya, karena memang di sini kalau dikatakan bersayap itu mesti ada maksud tertentu. Tapi kalau kita lihat framing besarnya kan masih ultah PDIP ya. Jadi saya pikir kita masih memaknai di situ, Mbak Putri ya sebenarnya. Baik, kalau disampaikan Pak Prabowo pada saat acara Kadin hari ini, bagaimana melihatnya juga mengapresiasi seorang sosok Bu Megawati dengan segala macam sepak terjangnya? Iya, kalau kita bisa lihat relasi kedua beliau ini kan relasi yang sudah lama terbentuk ya, sejak 2009 kemudian mengalami pasang naik turun dan sebagainya. Saya pikir itu lebih pada relasi kolegialitas ya, sebagai sesama politisi ya, bahwa saling mengapresiasi di tengah tensi politik semakin naik itu hal yang wajar sih kalau menurut saya. Karena memang hubungan kolegialitas antar politisi ini yang saya pikir entah dia itu ada di kubu oposisi atau koalisi itu saya pikir tidak berpengaruh ya, karena semuanya juga nanti bermuara ke kebijakan publik sebenarnya. Baik, apakah Mas Bimo puji-pujian seperti itu, apresiasi yang disampaikan kepada Ibu Megawati bisa menurunkan suhu ataupun juga tensi politik yang memang belakangan ini termasuk ketika kemarin setelah debat berlangsung ini agak meninggi, Mas Bimo? Begini Fitri, apresiasi tadi saya tarik ke persoalan pemilu yang demokratis dan jurdil, itu kan substansi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mega yang tidak sebagai peserta saja, tapi juga sebagai pelaku sejarah demokrasi ini ya. Ibu Mega kan menekankan bagaimana perlakuan atau sejarah agar berlangsung dengan jujur dan adil ini yang dia sampaikan dalam pidato itu, di mana kejujuran dan keadilan tersebut pernah tidak dirasakan pada saat Orde Baru. Dan reformasi yang terjadi 98, Ibu Mega memastikan bahwa pemilu jujur dan adil, terutama Pilpres yang dia pelopori, itu tidak hanya sebagai semboyan saja yang berakibat pada pemilu yang damai, itu harus dilaksanakan. Bagaimana hal-hal yang terkait pelaksananya harus jujur, pelaksananya harus adil, dan di situ pelaksana di sini ada komponen aparat. Ini yang sebenarnya pengen disampaikan oleh Ibu di dalam proses pemilu nanti supaya berlangsung damai, gembira,
dan optimis. Ini yang menurut saya substansi apresiasi ini yang perlu saya garis bawahi, yang itu harus menjadi keteladanan kita. Yang sangat dikhawatirkan Ibu kalau kita setback ke belakang lagi, di mana ada cawe-cawenya aparat ini yang tentunya tidak menjadi gembira lagi, tentu tidak menjadi optimis kita memilih pemimpin lagi. Ini yang saya kira perlu jangan sampai pelecehan terhadap demokrasi ini muncul di dalam kondisi-kondisi lapangan. Di dapil saya saja, saya katakan oknum ya. Baik. Kalau saya cinta TNI, saya cinta Polri, saya cinta aparat, ya Baik, kan? Mas Bimo. Bahkan reformasi 98 bagaimana Ibu Mega mengembalikan marwah TNI, Baik. marwah Polri untuk mendapat legitimasi masyarakat. Jangan lagi sampai dirusak oleh hal-hal yang menggunakan baju TNI berfoto dengan paslon dipasang di tengah sawah, ya. Amat Walaupun sangat vulgarnya sudah hal yang diklarifikasi semacam walaupun ini. itu, Mas Bimo. Bagaimana kades, iya, walaupun diklarifikasi ya kan, bagaimana kades diundang ke Jari, kades diundang oleh aparat dalam situasi yang semacam ini. Saya pasang baliho di Juwiring jam 1 malam karena akan ada acara tim saya, jam 3 udah hilang semua. Baik, Mas Bimo, ini Saya agak melebar, tapi oke lah sekarang ini terjadi. Maksud saya itulah yang perlu diapresiasi dalam pidato kemarin. Kalau ada apresiasi Pak Prabowo dan Mas Anies, kita terima kasih karena kita sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang substansial tadi. Saya kira itu, Fitri. Oke, baik. Selanjutnya juga mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan kepada para narasumber lainnya untuk memberikan pernyataan penutup juga sebagai penutup perbincangan ini. Dimulai dari Pak Hasan Nasbi terlebih dahulu. Silakan Pak Hasan Nasbi, atau mungkin juga ingin ditanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Bimo tadi. Silakan. Ya, tapi kalau penekanannya baliho hilang, saya rasa seluruh caleg mengalami itu ya. Jadi rata menurut saya, bahkan teman-teman saya caleg yang saya kenal, yang ada di partai pengusung Prabowo dan Gibran itu juga mengalami hal yang sama. Tapi ini hanya sekedar ini aja. Jadi menurut saya itu terjadi di banyak sekali orang, kalau spanduk baliho dan segala macam itu terjadi di banyak orang. Saya cuma mau menekankan soal Pak Prabowo itu mau konsisten untuk menghargai jasa seluruh presiden yang pernah membangun Indonesia. Presiden-presiden itu punya plus minus, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, tapi mereka punya jasa juga terhadap bangsa Indonesia. Makanya semua perlu diapresiasi. Tidak hanya Pak Jokowi, tapi juga Pak SBY. Ya, tidak hanya Ibu Mega, tapi juga Gus Dur. Tidak hanya Soeharto, tapi juga Bung Karno. Jadi menurut saya kita harus adil lah. Presiden-presiden ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya ada jasanya. Dan hari ini bangsa kita sampai di titik seperti ini pasti ada sumbangsih mereka. Kan rantai ini nggak terputus. Karena rantai nggak terputus itu kita bisa sampai pada kondisi yang seperti ini. Makanya Prabowo. Oh ya, dalam konteks ini saya diberi apresiasi ke Bu Mega. Dalam konteks kita bicara ini, Mas. Ya. Baik. Dan kemudian Baik, Pak Prabowo bertekad untuk juga melanjutkan seluruh legasi-legasi dari presiden-presiden terdahulu, bukan untuk menafikan atau meniadakan peran dari presiden-presiden terdahulu. Mungkin Baik. begitu dari saya. Baik, Pak Huda terakhir closing statement juga. Silakan Pak Huda. Yang saya kira itu juga dalam ini ya jujur sekali ada indikasi yang secara politik Pak Huda sepertinya kami ya bisa Pak Huda silakan. Ya, silakan lanjutkan. Tadi sempat terputus. Oke, misalnya Pak Presiden memberikan komentar soal debat. Gitu. Menurut kita kan tidak perlu Presiden memberikan respon, mengomentari debat, gitu. Karena cenderung komentar beliau membela salah satu kandidat. Gitu. Nah, pada konteks yang begini-beginilah saya kira jadi semakin wajar bahwa ada suasana di bawah yang kira-kira menyimpulkan ada indikasi ketidaknetralan
dalam hal ini pemerintah untuk kompetisi yang sedang kita hadapi Pilpres hari ini. Dalam situasi yang semacam ini, itulah lalu publik, lalu paslon-paslon indikasi yang semacam ini menjadikan suasana Pilpres tidak dalam suasana yang fair, begitu. Nah, pada konteks suasana yang semacam itu, kita ingin sekali lagi Baik. Baik, Pak Huda. posisi kami terhadap Ibu Mega tidak dalam posisi puja-puji. Baik, Pak Huda, mohon Tapi maaf posisi juga. kami dalam semangat Ya. mana menjaga, sama-sama ingin menjaga pemilu berjalan dengan jujur. Baik, Pak Huda, mohon maaf juga durasinya terbatas untuk Pak narasumber dalam perbincangan ini, tapi terima kasih sudah memberikan pandangannya. Terima kasih Mas Wasisto, terima kasih Pak Huda, Mas Bimo, terima kasih Pak Hasan Nasbi juga, terima kasih semuanya. Yang pasti kami akan terus kabarkan kabar mengenai pemilu ini, karena kami kabarkan Anda putuskan.